Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, kedua market koreksi tipis sebesar 0,93%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,28 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Dan pengumuman juga untuk hari ini DCWT hanya ada satu sesi saja, karena ada urusan gue. Ya, oke. Langsung aja kita masuk ke chartnya. Untuk kondisi BTC, dia sayangnya gagal mempertahankan 107.274 ya. Jebol jam 7 pagi tadi, daily close-nya di angka 107.000 lebih 4 USD. Tapi ya oke lah, masih oke gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Mungkin karena data kemarin yang cenderung mixed signal ya. Kita bisa di sini kemarin data GDP-nya ini worse than expected ya, berarti growth di US minusnya lebih besar dibandingkan forecast ya. Jadi forecastnya aja udah minus ya. Ini lebih gede lagi minusnya begitu ya. Dan kalau kita di sini initial jobless claim lebih bagus. Jadi mungkin ini memberikan signal yang mix ke market sehingga BTC juga bingung ini mau apa ini ya, mau naik mau turun. Dan di XY juga sama ya, sempat turun dulu terus naik lagi begitu. Jadi ya intinya apa, intinya ada kebingungan di market lah begitu ya, karena ya walaupun ini gak benar-benar spinning top panjang, si wicknya lebih panjang ke atas, tapi ya itu menyebabkan sedikit corrective movement ya. Tapi oke lah, overall menurut gua masih oke karena MA20 50 masih bertahan sebagai support, bahkan di retest juga belum ya. Dan overallnya masih oke juga secara struktur begitu ya. Nah, PR besarnya adalah dia bisa nggak mantul di MA20 atau 50 begitu. Karena kalau dia bisa mantul di sini, lanjut membuat higher high, nah that's really good. Kenapa? Karena lu perhatiin ya, semua momen-momen reversal itu, ya nggak semua lah, rata-rata momen reversal itu selalu dari pantulan MA20 sama 50 begitu ya. Kita bisa di sini reversal dari momentum bearish nih ya, dari momentum bearish. Selama dia masih belum bisa mantul di 20-50 ya cenderung begitu-begitu aja, lemah aja gitu ya. Nah, tapi saat dia sudah mulai berhasil mantul di 20 ya, nah disitulah biasa momentum kuat akan bisa terbentuk. Jadi makanya kenapa MA20 dan 50 ini adalah indikator utama di daily begitu, karena ya saat dia mulai kehilangan support di MA20 dan 50 ya itu adalah pelemahan tren. Tapi selama MA20 dan 50 kuat ya dia cenderung akan lanjut aja begitu ya. Udah itu aja sih ya, tinggal kita lihat apakah akan terjadi pantulan di MA50 dan 20 plus ya sisanya tinggal fundamental, apakah fundamentalnya akan ada surprise atau tidak begitu ya. Karena ya bumbu fundamental itu bisa merusak market secara short term sampai ke medium term begitu ya. Dan apa namanya, bahkan gini ya, fundamental tuh bisa aja buying the rumor and selling the news, itu juga termasuk efek fundamental ya. Kayak contoh di sini nih, market kan banyak sekali yang dijanjikan BTC akan ke 100.000 dengan alasan seperti ini. Ini belum halving aja ya, halving kan April nih ya. Ini belum halving aja BTC udah new all time high. Ini rekor pertama kali sepanjang masa ya. Maka dari itu kita akan ke 100.000 saat halving. Padahal bagi orang-orang yang sudah tahu efek buying the rumor and selling the news itu sudah ketakutan. Kenapa? Karena ciri-ciri buying the rumor and selling the news adalah market ngepam duluan sebelum tanggalnya, sebelum hari H di mana berita itu digembar-gembor. Dan apa yang terjadi? Waktu udah beneran udah halving, apa yang terjadi? Malah lanjut membuat lower low kan. Nah, ini membuat banyak orang jadi waduh, kok gini ya momentumnya ya. Makanya akhirnya jadi kehabisan momentum, orang-orang kehilangan kepercayaan, kehilangan mana nih 100.000 begitu kan, katanya 100.000, taunya nggak nyampe-nyampe gitu kan. Dari orang yang tadinya teriak-teriak 100.000 di sini bilang masuk ke bear market, tapi pas udah naik ngomong lagi bull lagi. Nah gitu ya, jadi ya hati-hati gitu, hati-hati. Ada saja kemungkinan fundamental tuh bisa jadi bumbu yang bikin market tuh ya extra unpredictable for the short term atau sampai ke medium term. Ya ini medium kan ya, tapi short term juga bisa seperti di sini begitu ya. Sisanya sih ya tinggal nunggu kebijakan The Fed ya. Apakah kebijakan The Fed akan mulai dovish
Kalau masih hawkish ya udah nggak akan terlalu beda begitu. Tapi kalau tiba-tiba the Fed mulai dovish begitu ya, ya ini akan bisa ada liquidity ekstra di market dan bahkan kalau ada liquidity-nya cukup, ini akan bisa mengubah interest orang-orang dari Bitcoin bisa bergeser ke alts. Karena kalau lihat di sini alts sampai sekarang masih banyak sekali ya ini masih banyak sekali orang yang takut di dalamnya, lack of interest begitu. Ya kenapa? Karena ya resikonya berlebihan. Begitu orang ya smart money itu selalu memperhatikan resiko gitu. Makanya kenapa ya kalau banyak orang yang nanya, "Bang, kan masih ada tuh ya di komen-komen nanya, "Bang, kenapa ya Bang BTC kok kayaknya subur sementara alts kayaknya nggak ada momentum sama sekali, melempem," katanya ya, nggak apa namanya nggak benar-benar flat gitu. Ya sebenarnya nggak benar-benar flat juga sih. Ya, ada juga kok rally-nya gitu. Cuman mungkin ya lu ngelihatnya dari posisi di mana lu beli gitu. Kayaknya wah kok masih jauh ya gitu ya. Padahal ada nih kayak ETH dia ngepam sehari 8% ada. XRP di sini ada ngepam 7% ada ya. Tapi ya saat corrective movementnya juga harus siap begitu. Dan intinya satu, selama kita dalam kondisi ya begini, dalam kondisi balance sheet-nya itu masih terus turun seperti ini, ya kita akan cenderung menguat terus. Kayak sekarang nih kita bisa lihat BTCD bikin higher lagi kan, ya. Kemarin sempat kayak mau corrective movement, taunya nggak jadi, sweet naik lagi ke atas. Nah yang menyebabkannya apa? Ini BTCD-nya meningkat saat BTC USD koreksi, ya walaupun tipis ya, koreksinya hanya 0,37. Ya hasilnya lo bisa lihat ETH nggak terlalu parah ya. XRP dia koreksi 3,67. Cardano dia koreksi 2,3. Nah ini yang membuat BTCD meningkat begitu ya. Nah, jadi apa namanya dalam ya urusan alts ya lagi-lagi ini gue udah nggak tahu ngomong berapa kali tapi nggak apa-apa lah karena masih ada lagi yang nanya ya nggak apa-apa gue bilang lagi ya. Jadi untuk alts ini lu lihat di balance sheet deh ya. Selama balance sheet itu trajektorinya masih begini nih ya, lu zoom out dan masih begini bentuknya, masih QT disebutnya ya. Nah ya lu jangan berharap yang aneh-aneh gitu dan jangan kaget kalau performa alts itu cenderung akan kalah lagi sama BTC begitu ya. BTC deket-deket ke all time high, ini alts yang lain kok hancur banget bang ya kayak ETH ya gitu ya. ETH itu dari high ya, high dia bukan all time high lah. All time high dia di sini di 2021. Dari high dia kemarin di Desember aja itu udah minus berapa? Itu minus 40%. Kalau lu cek dari all time high dia di 2021 kurang lebih ya, itu masih minus nyaris 50%. Begitu dong. Well, that's the fact untuk alts. Begitu ya, para smart money ya, the one with actual money gitu ya, yang benar-benar punya impact saat dia beli, ya dia nggak akan mau ambil resiko berlebihan begitu saat ya liquidity-nya nggak ada gitu. Makanya gue dulu kan sampai berbusa ngomong ya jangan kegedean ya, tapi biasalah manusia itu kan serakah ya. Iyalah itu faktanya lah, manusia itu banyaknya serakah dan gue juga udah pernah merasakan sendiri gitu. Di awal-awal cycle gue serakah. Kenapa gue pindahin banyak-banyak ke alts ya, karena gue tergiur dengan wah teman gue nih BTC gue baru naik berapa? Baru naik 20. Ini temen gue yang naik sampai nyari 100. Wah, gak bisa nih gue kalah nih. Nah itu kan, wah nafsu ya. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya gue dan temen gue itu altsnya mati, udah hancur, jadi debu, begitu kan? Nah ya itu semua sebenarnya lu bisa lihat dari ya sini, dari balance sheet. Balance sheet itu minimal harus netral nih ya di 2016 nih. Waktu teman gue bisa ada yang 100x itu, nah ini kenapa? Balance sheetnya flat. Udah balance sheetnya turun, QT udah tamat, BTC-nya menguasai lagi. Gitu ya. So ya gini, salah tuh nggak masalah. Setiap orang tuh pasti akan ada salahnya. Tidak ada orang jenius yang dari bayi tidak pernah salah. Begitu. Tapi yang bodoh itu adalah udah tahu salah, nggak mau melihat lagi. Oke ini ada apa nih? Evaluasi gitu loh. Ya itu salah satu ini ya dulu tuh ada siapa yang ngomongnya? Aduh, gue lupa nih. Ada satu quote yang bagus banget. Intinya apa? Yang paling serem dari orang bodoh itu mereka tidak sadar mereka itu bodoh, gitu. Ya mereka nggak sadar bahwa mereka itu bodoh sehingga ya mereka akan menyalahkan eksternal, gitu. Selalu eksternal. Walaupun oke, maybe sometimes ada eksternalnya juga. Tapi kita harus ada introspeksi diri juga. Apa nih yang kurang efektif begitu. Nah, salah satu yang gue pelajari ya
ya dari cycle-cycle awal gue adalah, oh ini balance sheet sebenarnya sangat ngaruh ke altcoin season. Begitu. Jadi ya kalau bahasa super simpelnya, jangan lu kayak orang gila. Jangan lu kayak orang gila lagi masa-masa seret. Lu pengen buang-buang bensin gitu kasarnya ya. Wah, bensin lagi seret, lu pengen ke kebutan, ya lu akan boncos begitu ya. Nah, tapi kalau bensin lagi banyak, lagi murah, ya monggo silakan lu mau willy mau apa terserah begitu, karena ya banyak liquidity-nya. Lu mau banyak pegang alts ya nggak masalah begitu, karena resikonya masih ya lebih mending, jauh lebih baik dibandingkan dalam kondisi QT. Tapi itu pun harus siap ya, dalam masa-masa QE seperti ini. Gue ingat sekali nggak semua altcoins juga berhasil. Ada beberapa yang rug pull ya, ada yang rug pull, ada yang sideways saja terus tetap ada begitu. Nah makanya pemilihan altcoins juga penting begitu, karena banyak altcoins yang nggak jelas udah listing nih terus ngedrop 90%. Lu berpikir wah ini diskon, nanti tunggu aja waktu QE, waktu altcoin season gua akan kaya luar biasa. Taunya apa? Mentok-mentoknya cuma ya mengecilkan minus. Nah itu banyak loh seperti itu juga ya. Jadi hati-hati, harga minus itu nggak selalu diskon, karena memang ada yang diskon, ada yang memang murahan dasarnya begitu. Nah lu sebagai investor tuh ya harus bisa mencoba untuk membedakan mana yang murahan, mana yang actually sedang diskon begitu ya. Karena ada gini loh, ada beberapa kali orang berargumen, BTC juga pernah ngedam 80%. Lihat aja di bear market. Bener, bear market tuh BTC ngedam sampai 77% kemarin ya, di cycle kemarin. Cycle sebelumnya BTC itu ngedam sampai 84%. Ya, wah lihat tuh BTC aja 80%, apa bedanya kalau gitu? Udah aja gue pegang shitcoin, gue pegang aja meme coin, sama kan minusnya. Oh iya, silakan pegang ya. Sekarang kita lihat rajanya meme coin saja yang sekarang itu cenderung masih ya nggak apa namanya, dibilang mati nggak juga begitu ya, tapi dibilang hidup banget juga nggak begitu ya. Kita lihat di sini deh ya, Doge. Oh tuh bang, nggak jauh. Oh yakin nggak jauh? Coba cek. Ini dari all time high dia nih. Dari all time high dia di 2021. Ya. Cek harga running. Hah? Kok minusnya nyaris 80 ya bang? Padahal kelihatannya. Nah itu. Jangan cuma kelihatannya. Ya. Lu tarik berapa minusnya. Gitu. Karena kadang-kadang ini tuh bisa apa ya kasarnya, misleading. Begitu. Lu ngelihatnya minus dikit, paling berapa sih 20-30. Cuma ngelihat secara visual begini nih. Tapi pas lu tarik lu kaget minusnya 80 ya bang. Iya. Nah bahkan kalau lu cek ke sini nih, ke waktu higher high yang terbentuk di November kemarin, itu Doge masih minus 36% dari all time high-nya. Sementara BTC udah new all time high. Gitu. Jadi resikonya sangat berbeda loh. Dan Doge ini masih mending dihitungnya. Coba cari deh beberapa memes yang dulu luar biasa hype di cycle kemarin ya. Buff Doge itu yang paling gue suka ingetin ya, karena itu memang dulu komunitasnya bajingan menurut gue itu ya. Lalu apa namanya, ada apa Inu lagi, ada banyak lah, apa Inu berapa banyak yang sekarang hancur, benar-benar sehancur-hancurnya begitu. Nah jadi jangan sampai berpikir spot sama aja, udah aja ngapain megang BTC. Meme dong, meme kan bisa naiknya 1000. Oh iya, udah naik 1000 nggak pernah naik lagi, udahnya banyak yang seperti itu ya. Doge masih baik lah, masih dikasih nafas nih. Lu ada, kalau sampai lu benar-benar hoki ngambil dari sini, lu dapat 700% begitu. Iya, berapa banyak yang hoki seperti itu gitu. Jadi ya gini, jangan sampai kemakan karena ada naratif seperti itu ya, naratif seperti bahwa kalau spot kan sama aja, udah aja buat apa kita pegang BTC ya, udah pegang out saja. Dan gue juga dulu konyolnya begitu di cycle awal gue, dan dikasih tahu sama teman-teman gue juga gitu, ngapain ngehold BTC lama-lama ya, nggak akan kaya. Ini aja sama aja spot kan, di hold lama nanti profit. Oh iya, jadi debu sekarang ya. Itu sama gue nggak pernah gue buang tuh wallet awal-awal gue tuh ya, untuk mengingatkan ya bahwa faktanya market tidak seindahnya cocot Mario Teguh gitu. Ya oke, beres lah ya. Makronya udah beres semua ya. BTC3 udah, BTCD udah, DXY udah. Yaudah, sekarang kita tinggal masuk ke buy limit. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, belum ada setup futures lagi karena jebol sayangnya ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 107.274. Lalu MA20 dan 50 sudah cukup dekat, jadi gua hitung confluence lah sama 107.274 ya. Jadi nextnya di angka 104.828 dan di 102.938 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin sih ya, buat lo yang buka posisi long ya profit. Kalau pasang TP, kalau nggak pasang target TP ya sayangnya ya nggak profit gitu ya. Dari tes 1 tes 2 kebuka posisi long kena target TP di sini harusnya not bad. Ya not bad lah, 1,85% ya. Tapi untuk sekarang belum ada lagi setup karena kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi daily close-nya tuh sedikit di bawah dari struktur ya. Jadi langsung aja spot. Untuk spotnya ada di angka ini udah kena ya, lalu di angka 2363, 2294 dan 2223 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT pada hari ini ya, karena sekali lagi gue ingatkan tidak ada DCWT sesi kedua, ada urusan ya. Jadi ya sekarang masuk ke wejangan aja ya. Untuk wejangannya bagi para newbies ya, ini lebih untuk para newbies ya. Gue ingetin lagi ya, mindset yang tepat itu lebih berharga daripada TA yang sakti ya, karena sesakti-saktinya TA dengan mindset yang salah itu tetap akan boncos ya, boncos lagi dan boncos lagi ya. Gini, untuk para newbies gue tahu pasti akan ada semasa journey lo berpikir bahwa oke, gue akan ketemu satu SOP trading yang sakti luar biasa ya, sakti mandaguna ya, nggak pernah salah. Ujung-ujungnya gue tinggal duduk di rumah ya, buka posisi setiap hari dan gue bisa bebas dari kerjaan gue gitu. Gue nggak mau lagi, ada yang kemarin kan sempat komen, gue nggak mau lagi jadi budak korporat. Nope, jangan berpikir seperti itu ya. Gue pribadi sangat tidak menyarankan untuk lo berpikir trading for living, no ya. Karena kenapa? Statistiknya tuh even worse dibandingkan dengan lo buka bisnis menurut gue. A lot worse ya. Untuk trading for living ya, kalau lo trade untuk ya buat piknik itu masih nggak masalah. Kenapa? Karena ya lo nggak ada harus kejar target kan. Misalkan, ya gue butuh $1.000 nih tiap bulan, harus, kalau nggak gue nggak bisa hidup. Nah itu lo trading dengan pressure seperti itu akan berantakan. Begitu, sangat berbeda dibandingkan dengan ya udah lo trade aja dengan ya gue lihat aja gue dapat berapa bulan ini gitu. Nah itu akan sangat berbeda begitu. Dan orang yang trade dengan pressure untuk makan itu akan seringkali melanggar SOP-nya sendiri. Itu udah terlalu banyak yang gue lihat ya. Jadi ya gue harap gue harap bagi para newbies yang misalkan baru coba-coba trade udah mulai cuan, please itu surat pengunduran dirinya jangan dikirim ya, dibuang dulu aja ya. Lu cobain dulu aja berapa lama gitu ya. Ujungnya lu sadar bahwa in general it's very hard
ya trading for living itu very very hard. Jadi ya, kalau gue pribadi sangat menyarankan lu just keep your job. Ya, keep your job, keep your business, ya. Lu udah punya penghasilan, dari penghasilan lu sisihkan. Begitu. Lu sisihkan, nah itu lu leverage lagi. Lu leverage dengan apa? Lu investasikan. Begitu, ya. Jadi ya itulah ya saran gue yang paling utama untuk para newbies, karena pasti at some point akan ada di otak kita berpikir, wah gila nih, gue trading udah jago banget nih, gini caranya gue bisa hidup ya pakai trading, udah gue hidup aja pakai trading, gue males kerja begitu ya. Gue sangat tidak menyarankan itu, karena ya trader yang handal pun banyak sekali hancur karena dengan pressure harus nyari duit dari market, nyari duit makan dari market. Kalau cuma nyari duit dari market buat senang-senang atau apa ya oke. Tapi kalau buat makan susah gitu. Karena gini, misalkan lu tahu lu butuh bonus nih ya bulan ini lebih karena misalkan lu punya anak lah atau anak lu mau pindah sekolah lah dan lain-lain. Lu bisa genjot, ya gua harus lebih banyak nih ngontak orang, gua harus lebih banyak meyakinkan orang misalkan untuk beli barang gua. Ya itu ya udah gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalkan di market, gua harus lebih banyak profit nih. Jadi posisi yang lu harusnya nggak buka, lu paksain buka. Nah itu yang bikin jatuh lagi, begitu. Jadi ya itulah saran yang paling mungkin penting sekali untuk newbies ya. Gue baru kepikir sekarang itu sangat penting untuk newbies karena rata-rata punya pemikiran seperti itu semua orang ya. Jadi ya semoga sadar ya untuk urusan itu. Dan ya kita tutup seperti biasa dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi tabur lo sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.